Sebetulnya ada beberapa ya yang identik banget. Kalau di foto orang tahu itu motor keluaran atau bikinan gua gitu. Jadi custom tuh untuk gua mikir bukan cuma untuk merubah, tapi juga ada keindahan, nggak pernah terulang, dan semua orang intinya nih maunya berbeda dengan orang yang lain. Nama gue Bingki. Di sini ya yang punya tempat, yang punya bengkel. Bengkelnya namanya Biker Station untuk motor. Kalau tempatnya semuanya ini lokasi karburator spring namanya. Kalau di bengkel terkadang juga mengkonsep motor-motor yang datang custom, ataupun juga sama temen ada satu joint partner di sini, konsep bareng-bareng bikin desain dan lain-lain baru dikerjain. Jadi disebut konseptor custom gitulah ya. Suka otomotif dari sejak bisa naik motor. Kita bisa kemana-mana sendiri tanpa tergantung orang, supir atau apa. Sejak gue bisa dan suka motor dan mobil, itu belum berniat punya bengkel. Mungkin karena bidang gue di perkuliahan gitu, kayak ada seni-seninya segala. Tapi emang turunan sih dari bokap nyokap. Jadi mobil yang gue punya sendiri dengan sendirinya ya belum custom ya, zaman dulu cuma digambarin, diubah ini itu tahun 78 kurang lebih. Mulai saat itu kayaknya suka mobil atau motor yang berbeda dari standar. Jadi yang cuma gue yang punya gitu. Nah ini seninya main custom. Sebelumnya kan setelah suka custom, bikin bengkel tuh, bengkel mobil di rumah. Jadi serunya tuh custom satu mobil dengan mobil lain tuh selalu berbeda dan tidak pernah diulang. Jadi kan nggak ada pekerjaan yang mengulang, selalu mikir tiap kali bikin mobil ini di custom begini, mobil ini di custom begini. Tapi ini semua mobil cuma satu merek, Volkswagen, karena memang gue suka banget sama bentuknya, lucu, dan semua orang tahu bahwa itu Volkswagen. Gitu. Sampai saat ini sih sepi bengkel mobil, udah beralih ke bengkel motor. Jadi custom tuh untuk gue karena kita harus mikir bukan cuma untuk merubah, tapi juga ada keindahan, proporsionalnya yang bagus dan nggak pernah terulang, dan semua orang intinya nih maunya berbeda dengan orang yang lain. Nah, sejak tahun 2003 itu buka bengkel dengan nama Biker Station tuh, motor apapun kita terima. Kebetulan pada saat 2003 itu ulang tahunnya Harley Davidson ke 100. Harley Davidson semuanya ke 100. Dan di Indonesia ada acara di Bali. Kita datang ke sana naik motor, custom semua pastinya. Kemudian balik pulangnya teman-teman yang motor-motor custom Harley, ada beberapa 4-5 orang, yuk kita bikin bengkel motor Harley aja. Tapi
Tapi kita anak-anak Harley. Oke, pulang sampai di Jakarta bikin bengkel Harley. Mau nggak mau karena ya kita semua berlima nih anak Harley. Tapi nggak nutup kemungkinan semua motor kita terima karena ya kita mainnya kan ada segala macam motor dari Vespa sampai motor gede. Suka dukanya selama bikin bengkel ya, itu kan udah 20 tahun sampai tahun ini. Kalau sukanya ya semua hasil karya kita yang kita buat itu ada sampai saat ini. Itu sukanya, nggak jarang dirubah. Kita bikin motor, kita custom motor, kita oprek-oprek motor. Sampai sekarang masih ada nih wujudnya. Kita banyak mikir kan jadinya, banyak inovasi segala macam yang kita buat. Nah dukanya juga cukup banyak. Satu, nggak dibayar. Juga dimarahin customer karena kadang-kadang lama. Tiga, ya suka ada beberapa yang kita kebetulan bikin nggak perfect, jadi bulak-balik nggak beres-beres. Tapi yang paling nggak sukanya, yang dukanya ya itu nggak dibayar. Yang nggak bayar tuh banyak kan orang-orang tajir, orang-orang kaya, orang-orang beken, sampai di atas 50-100 jutaan nggak bayar. Ya apa boleh buat, kita malah diancem kalau kita nagih. Motor dibawa udah nggak ada di sini, ya biasa lah. Motor custom yang awal-awal itu mulainya banyak di Amerika. Di Amerika kan motornya Harley ya, yang paling beken motor rakyat Amerika. Itu motornya kan berat-berat, besar, banyak segala macam, ada bagnya, ada apa, tasnya kiri kanan. Posisinya sebetulnya memang udah perfect, duduk gitu. Tapi kan tiap orang ada keinginan, ada yang pengen senderan, ada yang pengen agak bungkuk. Nah, mulai dirubah itu motor-motor Harley, justru malah ke arah chopper dan bobber. Chopper itu mencop-cop, memotong semua bagian motor, itu chopper. Lalu bobber itu melepaskan semua bagian motor sehingga simpel, telanjang, ban doang, mesin, sasis, itu bobber. Kemudian mungkin ya cafe racer kan biasanya diarah ke Eropa gitu. Ya mungkin cafe racer karena kebutuhan untuk balap, perlombaannya balap motor, GP dan lain-lain. Kalau di Amerika kan nggak terlalu beken balap motor. Jadi mereka merubah motor standar. Sebetulnya beriringan semua sih. Belahan dunia yang mana yang kita lihat? Kalau di Eropa mungkin cafe racer, tapi kalau di Amerika chopper dan bobber. Di Jepang juga beda lagi. Nah, kalau di Biker Station, alirannya itu hampir semua aliran juga kita jalanin. Antara chopper, bobber, cafe racer pernah ada juga. Yang Jap style ada, lalu Skandinavian yang panjang banget itu depannya, dan macam-macam ya. Nah, kalau kita di Biker Station ya kita bikin style sendiri juga. Ada beberapa macam style sendiri, yaitu kurang lebih akhirannya, detailnya tuh ke arah Indonesian style gitu. Sebetulnya ada beberapa ya yang identik banget. Kalau di foto orang tahu itu motor keluaran atau bikinan gua gitu. Jadi ada yang roda 31. Satu lagi yang pernah dibawa ke Amerika, dipamerkan, yang pernah di TV juga dilombakan,
Jadi bikinnya tuh dari nol sampai jadi di TV. Ya kayak Biker Bill Off. Kemudian satu lagi ada motor yang berseri. 3 motor ini yang dikenal banget gitu. Boleh kita bahas. Oke, ini motor yang bikinan bengkel sini, bikinan gua, konsep gua. Ini motor pertama yang dibuat sebagai motor roda 3. Basicnya adalah Harley Davidson Fatboy 92, tapi nggak jalan. Saat itu kita dapat cuma biasa aja, ada roda, frame, ada mesin, ada gearbox, udah itu aja. Makanya kita bongkar dengan konsep roda 3 trike sejak tahun 2013-14 kalau nggak salah kita buat ini. Dan ini udah berganti 3 atau 4 kali penampilan. Basic ininya aja nih, nanti ganti warna. Sekarang lagi gayanya begini nih, kurang lebih udah setahun. Ntar mau diganti lagi, diperbagus. Kita bikin konsep trike atau roda 3 itu karena jarang ada yang bikin Harley roda 3. Bikin. Kalau aslinya Harley Davidson tuh ada trike roda 3. Tapi orang nggak pernah bikin. Nah, kita coba bikin di Indonesia. Ya, lumayan hasilnya enteng, gampang. Pengendaliannya nggak terlalu lebar. Dan nggak ada pengaruh apapun ke mesin dan lain-lain karena handlingnya gampang. Bikin motor custom biasanya konsep dulu ya, gambar. Kita gambar, kadang-kadang juga anak buah kru-krunya udah tahu kayak gimana, jadi cuman disebutin begini. Nggak pakai gambar. Awalnya sih memang dengan sketch gambar. Ini bentuknya begini, kemiringannya, bannya pakai apa, itu kita konsepin di gambar. Tapi bukan di komputer, di gambar sketch gitu. Ya setelah itu dibikinlah, mulai dari frame, sasis. Karena sasis itu mendukung bentuk yang akan kita dapatkan nanti terakhir. Baru tangki dan lain-lain, terakhir detail. Kebetulan yang ini, track ini Harley original mesinnya, nggak pernah dirubah, maksudnya nggak pernah di bore up atau apa. Jadi standar 1340 cc Harley Davidson Fatboy tahun 92 dengan gearboxnya standar juga. Cuma primerinya kita antara tenaga mesin digabung untuk jalan ke gearbox. Itu yang kita bikin open belt. Open belt tuh kelihatan ada belt 5 inch kayaknya, 12 cm. Nah itu kelihatan belt kayak kalau di mobil hypercharger tuh di depan. Seperti itu. Kalau kita bikin motor, ban tuh paling menonjol memang. Karena kelihatan banget, apalagi trike. Ada 3 ban. Ban belakang yang di sini gua pakai pelok 15, lebarnya cukup lebar nih karena bannya nih ban untuk drag race. Nah kalau depannya ini diameternya 1 meter nih. Bannya juga kebetulan ada di Amerika. Jadi ini memang khusus Amerika nih beli pada zaman dulu. Motor ini basicnya nggak ada. Jadi pada waktu tahun 2006 Jak TV kerjasama sama kita berempat nih, ada 4 bengkel bikin satu konsep acara Biker Bill Off. Jadi 4 bengkel bikin motor dari nol sampai jalan selama 3 bulan. Dari Biker Station bikin ini tanpa ada apa-apa. Jadi cuman gambar nih. Selama 3 bulan tiap hari di shoot. Jadi cuman punya mesin, cari gearbox, lalu besi-besi semua, besi-besi untuk frame segala yang memang
benar-benar untuk motor. Mesinnya mesin Harley, ya mesinnya aja mesin Harley sama gearbox Harley. Yang lain udah enggak. Ini V-twin, besarannya 1340 cc. Semua dari depan sampai belakang. Baik peleknya juga kita buat, pelek depan juga kita cari. Rimnya doang, cari jari-jari, dipasang di chrome. Dan ini semua bahannya nih dari tembaga, benar-benar tembaga asli, bukan kroman. Yang paling asiknya bikin roda belakang. Bikin konsep di mana bukannya belum pernah di Indonesia nih yang belum pernah bikin Harley, mesin Harley yang roda belakangnya tanpa as roda. Kalau di Amerika ada udah, tapi di Indonesia pada saat itu belum ada yang bikin. Jadi kita mulai bikin. Akhirnya berhasil jadi dan dijalanin. Ada tuh di shoot jalan 4 motor yang bikinan semua, lalu di pooling SMS. Asik. Dan akhirnya ini yang menang. Kalau gue impian bikin motor apa yang belum kesampaian sampai saat ini, kayaknya bikin suratnya deh. Karena kita bikin motor, belum kesampaian tuh bisa bikin suratnya untuk motor yang kita bikin. Jadi kalau kita bikin motor, kemudian dibikin suratnya dan bisa dilegalisasi surat itu, wah itu impian yang paling besar. Untuk sebuah bengkel bisa bikin motor dengan surat jalan STNK BPKB yang ada. Itu aja sih. Kalau mau bikin motor apa aja sih bisa. Masalah safety ride kan itu gimana caranya berkendara aman di jalanan. Bukan masalah knalpot brong atau STNK atau BPKB yang nggak ada. Yang penting lo ikutin aturan lalu lintas, itu udah beres sebetulnya. Nah, berkendara yang aman, yaitu ya jangan ugal-ugalan, walaupun pakai motor yang cc-nya gede. Kayak Harley untuk menghandle motor yang cc gede itu berbeda dengan menghandle motor cc kecil. Kalau motor kecil mungkin cuma nggak sampai 100 kilo, motor gede nih walaupun di custom itu minimal ada 250 kilo. Jadi mesti paham juga 250 kilo untuk pengereman itu nggak langsung berhenti. Dia pasti ngegelundung dulu, gaya beratnya tuh dorong. Itu yang mesti kita pahamin, satu. Lalu kedua, kita bikin manuver-manuver tuh nggak bisa langsung kayak motor kecil tuh. Setir belok langsung belok motornya. Kalau kita setir belok langsung jatuh. Jadi butuh manuver yang lebih daripada motor kecil. Itu pun di custom. Jadi waktu kita bikin motor juga mesti tahu kalau arm atau cangkrang depan ini terlalu panjang, itu akan susah berbelok atau manuver. Jadi kalau lo punya motor panjang banget depannya, mau nyelip mobil di lalu lintas padat kayak di Jakarta, itu nggak mungkin. Untuk safety-nya ya harus sabar. Ngikutin aja depannya, nggak bisa nyelip-nyelip kayak motor-motor kecil gitu. Dan juga kalau motor custom yang roda 3 atau pakai bag kiri kanan itu lebar, mesti diingat. Jadi jangan asal jalan nyelip atau nyusul mobil lalu di depan ada mobil lagi, itu pasti akan nyenggol kalau nggak biasa. Jadi harus tahulah dari awal bahwa motor yang lo pakai custom ataupun standar harus sejiwa ya, tahu ukuran motor ini gini, jadi aman gitu. Untuk dunia percustoman Indonesia,
gue cuman kasih pesan bahwa itu tadi yang terakhir, kita bikin custom motor itu sesuai dengan rules, harus paham dengan keamanan, keselamatan. Kemudian bikin custom tuh nggak asal sembarangan, pasang sini, pasang situ, comot sini, comot situ. Harus pakai bertema dan lain-lain, dan harus mengetahui keamanan, kenikmatan, dan proporsional dari sebuah custom gitu. Nggak sembarangan.